Atas perhatian lansia jemaat Terentepau diucapkan terima kasih. Poin yang ke-17, ibadah bulanan PWGT jemaat Terentepau dilaksanakan pada Rabu 12 Oktober pukul 16 atau jam 4 sore, tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Terentepau. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 5, konsumsi PWGT kelompok pelayanan 2. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Terentepau diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-18, pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Terentepau dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober pada pukul 17. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 1, pelayan Pendeta Yusuf Paliling, liturgis Pedatua Soni Tangkedatu. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Terentepau diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pada poin yang ke-19, telah meninggal dunia Saudara Edward Ronaldo Pairunan pada hari Senin 3 Oktober di Rumah Sakit Elim Rentepau. Jenazah almarhum Edward Ronaldo Pairunan telah dimakamkan pada hari Sabtu 8 Oktober di Tonton Embang. Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Terentepau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Edward Ronaldo Pairunan. Tuhan mengiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-25, pelajaran katekisasi calon sidi Jemaat Terentepau dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 dan Minggu pukul 15 di gedung pelayanan Jemaat Terentepau. Diharap kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Demikian beberapa penekanan warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah Allah yang agung dan Maha Esa. Karena oleh Dialah kita boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Dalam persekutuan kita saat ini, mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan Allah, mengakui Dia tak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Sebagai tema perenungan kita pada saat ini dan sepanjang seminggu ke depan, mari nyatakan kerinduan kepadanya dengan menyanyikan Haleluya, pujilah. Oh
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 kita akan baca secara berbarengan. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Syukur pada Tuhan, sungguh besar dan mulia segala perbuatannya, yang selalu direnungkan. Saya undang bangkit dan berdiri. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka engkau jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambamu laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledinya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Ya Tuhan, Allah, kami mengaku bahwa kami sering tidak hidup menurut kehendak-Mu, tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Engkau telah mengurniakan keteladanan-Mu dan pengajaran kepada kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Bahkan keteladanan pun telah Engkau tanamkan kepada kami melalui kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami yang seturut dengan kehendak-Mu sepanjang tahun ini. Engkau telah menuntun dan menjaga kami, tetapi kami mengaku bahwa kami sering mengabaikannya, keteladanan itu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bila aku renung, Aku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang-ulang merukan di hadapanmu. rasa angkuh, rasa angkuh dan sombong masih menggoda. Iri hatinya benciku dan menjauh.
kepada yang hadir pada pagi hari ini, yang menonton di rumah melalui live streaming dan follower Solideo Lentera Malam, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Kita akan memberi ungkapan syukur kita. Firman Tuhan kedengaran kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
untuk pembangunan. Tak ku siap teh tapi ku pas sembayangan toh, tamang lelang teh pembangunan. Ya, ada ungkapan syukur dari keluarga. Ini bunga aglomena batik merah. Tak mau coba teh. Jadi lah diuangkan untuk pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja. Tangnya di komale lang kita. Pembangunan ungkapan syukur. Minda tula ungkamali te bunga angkabang milimammi. Minda lan pertama teh. Ya oke. Tama coba teh melong te bunga teh. Untuk pembangunan pelayanan Gereja Toraja, gedung pelayanan. Ya oke. Minda tidak. Angka ilimam itu lambarin nama ale lang. Nama ale temei sangayo kaki empatadong kumi pundi. Tayo maraka. Untuk pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja. Ya mau kah? Tangi Amerika lulu angka bang bapak rai. Ya, minda pa. Minda tunang kaalimanna tumamali lamas sumbang. Angka ilimammi na patadoy ko mi pundi majelis ya ibu jo inda pangkabang mi limammi ya jadi aturan main minda tu terakhir madako kita amin tahu dan nang kaaliman na ko ya mato tu nalay jadi tangya Amerika teh sabano ko pasukur to Indonesia ki jadi tangya ki to Amerika ya minda ba bapak jo Labi Buddha tu tahu mamali kitangnya Amerika dipakai. Ya, indah apa? Angka abang minta ratu lemammi. Baik dendu ka dulu balkom pa. Tere kada. Indah apa? Denja. Angka limammi na tiroy. Pamalangkalang kay saba toko di tembau te pundi. Ya. Tayo mereka. Minda tu terakhir ngina. Oh inde. Oh pencinta bunga memang te pasoni. Ya. Tayo mo. Tempera ka. Inde jo. Ya. Ya. Tempera ka. Oh inde jo. Jo. De. Talu pa tahu. Oh, Pak Gusti jo. Ya ibu jo ya. Indah pa? Anak budak lolanan tuh. Ya. Minda tu terakhir. Ibu jo. Eko beni lako. Beni ibu. Ya nanti ambil di konsistori ibu. Oh iya, tabe. Ibu terakhir ndak. Ya. Kusang ambai ibu jo tapi indah jo muka lek sabar akam. Ya, ya teh manuk. Mindala umbau teh manuk. Ya mau ke angkai kalimamnya. Manuk. Manuk londong. Oh. Ya. Ya mau ke. Minda tula morain tunu-tunu manuk. Tayo Tara kataw moray lan pasitu ka siyang teman ke. Wah. Tayo mo. Pak Agusti. Ben nila ko. Bagus. Iya. Indah pa? Tempera ka? Tempa? Tayo mo ka? Yan na tayo mo? Ladi pajat mo. Sahabat dolo tu Pak Agusti di Ibu Rida. Ko Ibu Rida nalai. Ya. Iya jatuh. Ya dah ko pamialay jo konsistori la. Ya. Indo dah ko pamialay bungami la inda. Ya. Kursumangat lah ko kita selanasang. Tumangka sumbang pembangunan pelayanan gedung Gereja Toraja. Kita
Bamira tutup untuk persembahan time. Ya, kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu. Engkau sudah memberikan waktu untuk mengambil bahagian di dalam persekutuan kami pada siang hari ini. Kami telah memberikan persembahan syukur yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Dan juga yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, mengajak kami untuk mempergunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan, terima doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Rantepo memberikan untuk pembangunan gedung gereja ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, kan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Seluruh gereja Toraja hari ini dari Mazmur tadi sudah responsorial sudah. 2 Raja Darah pasal 5, Timotius rangkaian minggu lalu. Ibu Yuliana sudah siap? Monggo. Kita berdoa dulu. Sampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Melalui hamba-Mu yang lemah ini, berbicaralah kepada kami. Kami sedia mendengarkan. Ampuni kami, dengar doa kami. Sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tiada Tuhan yang lain selain Engkau yang memimpin kami dalam ibadah ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-ginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi,
Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikonyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengonyahkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapakah engkau mengonyahkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Amin. Firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Rantepao, pendengar yang setia melalui live streaming, Dr. Lukas menulis pada pagi hari ini untuk kita ke-10 orang kusta. Dr. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai 19 firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta dan menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kasih Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Silahkan duduk. Selamat pagi jemaat Rantepao yang amat saya kasihi.
anak muda yang di bawah dan yang di atas, apa kabar bro dan sis? Hampir 3 tahun saya tidak datang di Tanah Toraja, tidak datang di mimbar kudus ini. Rindu betul saya ini. Tetapi Reksi membantu saya, kerinduan saya bagi jemaat Rantepao, pendengar Solidio yang sementara istirahat, sahabat saya setiap pagi, dan jemaat Rantepao pagi hari ini. Apakah kerinduan saya itu? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 2 ayat 2, pasal 2 ayatnya yang ke-17. Itulah kerinduan saya bagi saudara. Yamo kereksia. Kalau sudah kita baca sama-sama, terutama anak muda, mamali na lako kamu. 1 Tesalonika 2 ayat 17, kerinduan saya kepada jemaat ini. 3, 2, 1. Belum? Reksi? Sudah? Atau dapat semua? Bisa dibaca? Bisa? 1, 2, 3. Jauh di mata, dekat di hati. Oh, mamaling diu nak lako kamu. Itu kerinduan saya, dan hari ini datang kita akan menikmati apa kata firman Tuhan, bacaan leksionari tentang tidak ada Tuhan lain seperti yang tertulis dan dibaca di dalam mukadimah pengakuan Gereja Toraja dengan tuntunan Roh Kudus. Kita semua orang Toraja, Gereja Toraja mengaku bahwa nadullu kumwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Manasa dolo to'o. Lalu Mazmur 111, kita latar belakangnya sedikit dulu. Ini kalau live streaming tidak boleh lama-lama. Anak muda menyarankan seperti itu. Tadi dikatakan haleluya. Bagaimana kebajikan Tuhan itu kepada kita dalam Mazmur 111. Aku mau bermazmur bagi Tuhan, menyatakan kebajikannya, memuliakan Tuhan. Lalu bacaan utama kita pada pagi hari ini, Naaman adalah seorang panglima perang tetapi penyakit kusta. Ada asistennya seorang Yahudi yang menjadi ART, asisten rumah tangga, nakua, den tauin de tu tuang pandeta nabi. Dia bisa menyembuhkan. Pergilah. Tetapi rajanya menulis surat kepada Raja Israel. Oh ya, ya lama apa malaikat toh. Lalu pergilah Naaman. Disuruh mandi. Indek jong singki. Malut tukutuwain na. Nakwa kukwa kumbai. Wei malino-lino te. Wei jong singki dame selalu saadan na. Malutuk ya pole. Joli tondok ki joli Syria. Sungai Abana dan Parpar malindong oli tuinna. Melo ke salunna. Taibang salu jo Israel sama dengan itu. Dan saya pikir Elisa akan menggerak-gerakkan buat KKR angkat tangan dan dengan upacara dan ritual akan mengatakan seperti lana ko bangari lo komendio pempitur kosingki. Wah, ngeyel dia. Tetapi pegawainya mengatakan, para masuk sana to. Lalu dia ikut. Lalu dia setelah masuk 7 kali, lalu dia kembali dari sungai itu dan dia sembuh. Lalu dia mengatakan, sekarang aku tahu ayatnya yang ke-15 tadi itu. Tidak ada Allah lain kecuali Allah yang disembah oleh Nabi itu dan engkau asisten rumah tangga. Bagaimana dengan ke-10 orang kusta itu? 10 te tahu. Membelang, metambal aku puang Yesus. Dr. Lukas menulis dengan sangat bagus, teliti sekali, panjang, detail. Guru, kasihanilah kami. Membelang. Susi duka ki ito. Yan nabuda tu pergumulan ta, metambah-tambah tongang ki langampong matua. Guru, tolonglah kami. Kenapa dipanggil guru?
Ini Yesus Kristus ini. Satu-satunya Kristus adalah juru selamat. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, kalau ada reaksi tolong ditayangkan, bahwa kamu memanggil aku guru. Tetapi memang betul, aku adalah guru dan Tuhan. Sama dengan ke-10 firman Tuhan itu tadi. Akulah Tuhan Allahmu. Aku memang ini guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Malay semua toh. Apa? Tak na sule makur semangat itu kasera. Misa ari sule makur semangat na tersungkur di depan Tuhan Yesus Kristus. Susidu kalang katuan tato temo toh. Yan na den te pergumulan ta luar biasa me tambah tongan ki pas sambayangan na tunga pandeta. Buda lu te pergumulan ku te. Na yan na beres mo tu urusan kurang-kurang makur semangat mo ki termasuk aku kira-kira. Ya mo to na dengan pengakuan dosa tadi, air mata saya betul-betul saya mengakui saya berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan Timotius, anak-anak muda ini? Umbana kote kami do, bro. 3 minggu ini kita berbicara tentang Timotius. Timotius, dana sanga kototo mangura. Kutandai tu imanmu Timotius. Ya tu nenekmu aktif do jemaat rantepo nek lui. Minggu lalu kita itu toh. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 itu. Ku tandai imanmu mula-mula itu nek lui yang aktif di jemaat rantepo dan ibumu juga Yunike dan aku yakin juga hidup di dalam engkau dan kita pada pagi hari ini. Itulah yang kita mau sampaikan bahwa Kristus itulah satu-satunya juru selamat. Tidak ada Allah yang lain. Ada 2 tugas pagi ini bagi kita. Tidak panjang-panjang. Peranan ART tadi itu. Orang buangan. Tuh makariro. Hamba. Mbaselet dah. Bisa dilesa. Tapi bisa menunjuk. Ada seorang nabi. 2 orang. Perempuan, anak perempuan. Dan PPGT tadi. PKB dan PWGT. 3 hari lalu Sirjet Mak Telengko saya melayani di PWGT duduk di tikar. Tiramban nak rang itu mars na PPGT. Wah, tumben saya dengar ibu-ibu menyanyi luar biasa. Mars PPGT. Salah satu liriknya di dalam referennya itu. Engkau adalah saksi di dalam dunia ini. Tongan rakato ibu-ibu. Ah, hebat. Tumben saya dengar itu. Hebat banget. Timotius, kamu jangan takut. Kamu masih muda. Bayi masih mana-mana PPGT umur 17 sampai 19 tahun. Kamu jadi prajurit. Percayakan itu nanti petunjuk hidup baru kita baca sama-sama. Percayakan kepada itu orang-orang yang dapat dipercaya. Ya moto kunikmati tongan nih 2,5 tahun lantera malam ribuan orang mendengar bersama-sama dengan saya majelis. Kurang itu. Tayangan tunda saya ikut. Dentum abasa toraya, menerang abasa toraya. Oh budali uka paku tu abasa toraya tak aku tandai. Majelis menyampaikan firman Tuhan. Ibu-ibu menyampaikan firman Tuhan. Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Event organisernya, fasilitatornya anak muda. PPGT, Timotius muda. Luar biasa. Karena tak PPGT 2,5 tahun. Upu allota. Habis kita. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu. Bisa didengar seluruh dunia ini. Lantera malam kemana-mana. Termasuk saya. Ini kesaksian. Setiap minggu saya ikuti jemaat di sini yang jam 9. Tayangan tunda juga. Saya ikut. Saya rindu. Saya tidak sempurna tapi saya mau berubah. Gereja Toraja tidak sempurna tapi gereja Toraja mau berubah. Melalui gerakan cinta Alkitab. Apa harapan yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Tolong reaksi Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kita harus lihat baik-baik ini. Ini bukan penginjilan, ini kebangunan pekabaran Injil. Penyegaran iman.
Wahyu pasal 3, ibu-ibu baca, buka. Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ada di tayangan Bapak Ibu? Ada. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Dua, 21. Kadang-kadang ya tu pengesu natampe ki ilako salian. Lamorentan day tu apa di pogok lampak mingguan. Apa di pogok lalu banuanta. Apa di pogok tu inde toraya. Nabutulo salubaran itu pengesung. Shalom dan damai sejahtera toraya. Apa rate di pogok maadedek. Mengetuk pintu ada di luar. Kadang-kadang Yesus di luar karena sibuk maro omuki. Terlalu sibuk berorganisasi. Lendu indedo sinode nakwa. Aku mengetuk pengurus sinode. Mak pamura kami. Puang Yesus siapa katumilelan ninde te. Puang Yesus siapa katumilelan ninde te. Mana saliu puang Yesus tudilelan ninde te. Melalui lantera malam. Ku saksikan to. Puji Tuhan. Anak muda. Majelis jemaat dan pendeta. Aku akan masuk. Tak ada nasi kita ngomong tua. Aku akan masuk. Intim akrab dengan engkau melalui gerakan cinta Alkitab. Makan bersama-sama dengan kamu. Jangan didramatisir kumua sosok begitu Toraja. Oh tidaklah. Masih banyak hal-hal yang indah di Tanah Toraja ini. 1 minggu saya datang setelah 3 tahun ini. Saya menikmati. Kadang-kadang kita melihat seperti kue donat. Lobang naman na tu ditiro. Tak na ditiro tu kue donat. Melong pa yate. Bisa dikande mambing ite. Jangan melihat yang kosongnya itu. Lihat adalah sukacita damai sejahtera. Ibadah di Tanah Toraja ini masih berlangsung dengan baik. Terakhir. Apa yang membedakan jemaat Rantepao? Pribadi-pribadi, pendeta, majelis dan jemaatnya, PPGT, sahabat saya, bro dan sis ini. Kenapa saya bilang bro dan sis? Manguraliu pa komi. Majama pa, aku mau tuan na jogan toro. 70 mau 5 tahun na teh. Yakin kula dites tu di sana YouTube, IT dan lain komputer. Lembak kosong nak to. Habis saya. Kalau tidak ada anak muda. Habis kita. 2 tahun ini luar biasa. Generasi muda di Tanah Toraja ini. Kreatifnya luar biasa. Saya kalau datang di kafe sore-sore malam-malam saya lihat. Mereka ngobrol menceritakan satu program-program. Apa yang mereka lakukan. Tidak lagi dugem-dugem itu. Kurang amoh. Dunia gemerlapan. Apa yang membedakan? Ada bedanya. Enggak samalah. Masa sama orang yang beribadah dengan tidak beribadah? Masa yang menikati gerakan cinta Alkitab dengan orang yang tidak pernah membaca Alkitab? Sama dengan Naaman tadi. ART menunjukkan ada seorang nabi di sana. Pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dengan upacara. Mandi 7 kali. Tapi ke 10 orang kusta tanpa upacara. Pergi ke imam. Imamat 13, 14, 15 bicara tentang kusta. Harus dibuat sertifikat kubak. Tak mau repek aja. Mereka mau tahu. Tapi di tengah jalan, tak nak pengisi sembuh mu kami. Sudah pulih. Misa ada tuto asing. Peranakan orang Samaria yang datang tersungkur. Yang membedakan apa? Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Terakhir ayat. Jadi dalam perjalanannya Paulus ke Berea dan Tesalonika,
Zaman now kira-kira na lendu indete. Na tiru na kuana. Se nga ya te jemaat rantepau. Jemaat rantepau ini lain dong. Ibadahnya luar biasa, kusuk banget. Saya dikhotbah dengan sikap menyanyi ibu-ibu tadi dengan hati betul-betul menyanyi memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Apa yang harus kita bawa ke rumah hari ini Tuhan? Melalui berkat yang tadi nanti kita sampaikan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Sinar wajah Tuhan ini ya mulai dibala ko salian to'o. Jangan hanya terima di gereja ini. Bawa keluar sinar wajah Tuhan yang terus. Oh inang senga ya jemaat rantepau. Tabasa kete. Kisah para Rasul ayat 17. Pasal 17 ayat yang ke-11. Firman Tuhan reaksi sudah ditayangkan. Kita baca 1, 2, 3. Kan main bu, saya olahraga di depan, si tamu na ibu-ibu matotua, malamnya lah lama ibadah lansia kan nindelo. Wah, lantera malam setiap malam waktu mulai delta dulu sampai omikron, bepental lo siapa to temo to. Itu yang membedakan. Kumoinang dennya tu disanga penelaan Alkitab, menggali isi Alkitab. Ya mau kipogo de jemaat Kelapa Gading to si pisah sanga minggu allo Sabtu, setiap hari Sabtu kami berPA di jemaat Kelapa Gading, jemaat Tongkonan membahas bacaan-bacaan yang minggu lalu secara detail dan itu juga kami sampaikan bicarakan di jemaat Kalambe Sola PWGT maadok kora ajong ale. Sambalik jemaat Telengko ki bicarakan di Timotius. Luar biasa. Itu yang membedakan. Jemaat rantepau lebih baik hatinya dalam pandangan Tuhan. Jangan bilang, wah sama bang syakit itu mak bahasa nala. Hatinya juga sama. Tidak. Pandangan Tuhan Roh Kudus menyatakan. Jemaat gereja Toraja Rantepau lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika. Karena mereka pertama membaca firman Tuhan. Mencintai Alkitab. Bertumbuh, berbuah dan bisa dibaca orang. Sinar wajahnya bisa dibaca oleh orang kemanapun dia pergi. Karena melihat membaca firman Tuhan itu. Bahwa apa yang dibaca itu. Manasa tongan kumuainang. Tongan Kristus itulah Tuhan. Juru selamat satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain. Anak muda. Ini pesan. Sekarang ini. Anak muda ini. Ya Fet, gampang cari pekerjaan, tapi gampang juga cabut. Si talong bulan Ricardo, oh nama Leomo. Itu pengalaman di kantor kami. Sisang tahun-tahun dari rupanya kurang betah. Kenapa? Mereka mau mendirikan konsultan yang namanya startup business. Usaha-usaha rintisan. Tuo mo tu kafe ndemei. Manggargadepamo. Ucapan-ucapan selamat ulang tahun melalui kue-kue luar biasa. Mantap sekali itu. Itulah yang bisa dilihat orang. Akhirnya jemaat Rantepau yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama tugas seperti ART tadi, perempuan anak muda itu mewakili PWGT. Dan Timotius, iman Timotius, aku tahu, kutole banget aku tahu imanmu Timotius. Yang lahir ada di dalam nenekmu Nek Lui do jemaat Rantepau. Dan juga dalam ibumu Yonike dan intim juga ada di dalam engkau. Itulah yang memampukan engkau untuk membatasi diri terhadap ajaran sesat. Sebab tugas Timotius dari Paulus, masalah ajaran sesat. Ajaran sesat akan selalu ada. Kefasikan akan ada seperti yang lalu. Tapi ada yang membedakan kebenaran. Kalau ke Israel, ada toko berlian di Siberias. Kita masuk. Saya tanya, Pak, apa yang membedakan berlian Amerika begitu indah dengan berlian asli? Pasti kamu orang Indonesia ini.
Selalu cari yang asli, selalu cari yang palsu, yang sinarnya bagus-bagus. Tidak usah persoalkan yang palsu-palsu itu. Bicara, beli saja yang asli. Supaya dengan aslinya itu kamu bisa membedakan KW1, KW2, asli dan palsu. Tidak usah repot-repot mencari ajaran sesat. Baca saja firman Tuhan ini yang asli. Tidak ada Tuhan yang lain selain Alkitab ini. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalan kaki saudara dan saya. Jangan cari ajaran-ajaran sesat sekarang ini. Ajaran sesat pasti ada. Belajar saja yang asli ini. Karena terbuka lima tuh gereja Totemo. Berapa ratus kita bisa ikuti ibadah hari ini melalui YouTube, melalui live streaming. Ribuan. Mendeteksinya benar atau tidak, fasik atau benar. Ini dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita ungkapkan doa yang paling sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Doa Bapa kami dengan hati bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami rangkaikan doa yang sempurna ya Tuhan. Doa syafaat yang pertama-tama adalah bagi bangsa dan negara. Kasihanilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Pemerintah kami di Tanah Toraja, kesejahteraan Tanah Toraja adalah kesejahteraan Gereja Toraja. Kami doakan Gereja Toraja, pendeta, majelis, dan jemaatnya. Pembinaan-pembinaan yang ada di dalam Gereja Toraja, terutama mengenai gerakan cinta Alkitab yang sangat-sangat diminati, dirindukan oleh jemaat sekarang ini. Intim akrab dengan Tuhan. Secara khusus juga, melalui mimbar kudus ini, panitia pembangunan gereja ini, jemaat gedung gereja ini sudah terbentuk. Ada perbedaan. Perbedaan itu adalah anugerah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang yang berbeda karena saling memiliki, saling bertanggung jawab, punya hak untuk berbicara, punya hak untuk menyampaikan nasihat. Hikmat daripadamu kepada para ketua panitia, para anggotanya, seluruh jemaat yang mendukung. Melalui lelang tadi Tuhan, kecil tapi mulia, berharga di matamu. Cara Tuhan bukan cara kami, rancangan Tuhan bukan rancangan kami, jalanmu bukan jalan kami, setinggi langit dan bumi, begitulah tingginya rencana dan jalanmu bagi panitia pembangunan seluruh jemaat ini untuk memulai pembangunan gedung gereja ini dan namamu semata-mata dipermuliakan. Lalu ketika engkau mengetuk pintu jemaat Rantepo ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ampuni kami, dengar doa kami Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kami ada yang sakit, yang bergumul, ada keluarga yang di Palopo yang dilaporkan tadi ada yang sakit, pulihkanlah Tuhan. Ada yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Ada yang berduka, hiburkan mereka. Tinggallah di dalam jemaat kami, tinggallah di dalam hati kami. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sempurnakan doa kami. Sekali lagi, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ini petunjuk baru. Petunjuk hidup baru ini mesti dibawa ke pembangunan TTE.
2 Timotius 2 ayatnya 2 ayat 2 sampai 3. Baik, perlu dibahas nasang sih, baca bersama-sama tadi petunjuk hidup baru. Sangat penting nih. Ini namanya percepatan perkalian multiplikasi iman. Satu orang terus ke bawah terus sampai betul-betul cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, cerita mengenai Tuhan Yesus itu sampai kemana-mana dari gereja Toraja Jemaat Rantepau ini. Kita baca bersama-sama. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang engkau Anak muda, jadilah prajurit, berani. Sangat berani jadi prajurit seperti Timotius itu. Lalu seperti Tuhan Yesus tadi mengetuk pintu. Kalau saya mengetuk pintu gereja Toraja, kalau saya mengetuk pintu sinode, pintu jemaat Rantepau, apa yang dilakukan jemaatnya ini? Ada yang tanya kepadaku. Yesus yang jadi junjunganku, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Segalanya dalam hidupku, Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Dia segalanya, satu kali lagi, Dia segalanya. Segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Jemaat Rantepau yang ada di sini, yang ada di rumah, yang beribadah nanti sore, yang mengikuti live streaming di rumah, terutama kepada rekan-rekan follower ibadah-ibadah Lentera Malam, pergilah dan jalanilah hidup dengan keyakinan dan kesetiaan serta selalu berharap kepada Tuhan, bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari bersyukur dan bersukacita senantiasa. Dan dengan penuh sukacita kita terima berkat bersama-sama pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku
tekun semangat pun renggang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau kuturut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berkenan di ladang-Mu. Siang hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Dia segalanya